Saat memainkan handphone, sayup-sayup terdengar suara dua orang sedang mengobrol di toilet. Lalu diikuti oleh suara tangisan wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bro Juan. Kali ini gue bakalan menceritakan salah satu cerita yang dikirim oleh followers gue ya. Jadi singkat aja dulu nih. Jadi ceritanya tuh mereka suami istri tuh sedang berpergian liburan ke salah satu wisata gunung yang terkenal di Jawa Timur. Dan saat mereka menginap, mereka tuh mendapatkan kejadian-kejadian yang seram di hotel tersebut. Oke, langsung aja kita ke ceritanya ya. Pengalaman mistisnya tuh dialami oleh seorang suami istri yang bernama Ratna ya, yang mengirimkan cerita mistisnya ke gue, bro. Nah, jadi awal mulanya pada saat long weekend, mereka itu pergi berlibur dari Bandung menuju Jawa Timur atau Malang ya. Karena si Ratna ini sangat menyukai pemandangan di gunung tersebut atau pada saat sunset ya teman-teman. Nah, pada hari Kamis, kebetulan tanggal merah, dan si suami Ratna ini memutuskan untuk mengambil cuti dari kerjanya karena agar bisa pergi berlibur. Nah, pada hari itu, hari Kamis, mereka mulailah berangkat subuh ya. Rencananya mereka berangkat subuh, tapi karena ada pekerjaan dulu yang akan dibereskan, dan pada akhirnya mereka berangkat pada jam 9 pagi dari Bandung melalui jalur utara atau via tol Palimanan ya teman-teman. Nah, jalanan Bandung saat itu sedikit macet nih. Ya mungkin karena memang tanggal merah ya. Singkat cerita, Ratna dan suaminya sudah memasuki tol Cipali. Lalu lintas di sana sedikit macet juga, padat merayap. Mungkin memang karena banyak yang berlibur juga. Ratna dan suaminya memutuskan untuk beristirahat di rest area karena di perjalanan mungkin sangat melelahkan ya kalau macet. Nah, mereka rest area lah di daerah Cirebon ya teman-teman. Sekitar 20 menit Ratna beristirahat karena pada saat itu perjalanan mereka masih jauh dan rest area semakin penuh. Ratna dan suami pun melanjutkan perjalanannya. Di sepanjang perjalanan, Ratna kagum sekali dengan pemandangan yang indah karena pada saat itu kondisi jalanan sudah lancar meski sekali macet. Dan jam menunjukkan pukul 9 malam. Karena kondisi sudah sangat lelah, mereka memutuskan untuk beristirahat dan keluar di exit tol Surabaya. Ratna memesan salah satu hotel di daerah Surabaya untuk bermalam dan beristirahat di sana. Karena kondisi sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Setibanya di hotel, Ratna langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan lanjut beristirahat. Malam itu semuanya berjalan dengan baik sampai tibalah pada pukul 12 siang. Mereka melanjutkan perjalanan menuju Malang yang alhamdulillahnya di perjalanan Surabaya menuju Malang lancar. Meskipun sedikit macet juga ya. Singkat cerita, Ratna dan suaminya ini sampailah di Malang dan waktu menunjukkan pukul 4 sore. Ratna kembali mencari hotel yang tidak jauh dari tempat wisata yang akan dia kunjungi. Akhirnya Ratna memilih salah satu hotel bintang 2 yang menurut mereka tidak terlalu jauh dari lokasi yang akan dituju besok subuh. Nah, jadi rencananya Ratna dan suami ini besok subuh tuh ingin pergi ke salah satu gunung tersebut untuk melihat
sunset. Pada saat Ratna dan suaminya sampai di hotel, Ratna mengamati hotel tersebut. Tidak ada yang aneh kok, dan terlihat baik-baik saja. Tapi entah kenapa Ratna merasa aneh saat akan melangkahkan kaki ke lobi hotel tersebut. Ratna berpikir mungkin kondisi badan yang sudah lelah di perjalanan dan membuat Ratna ini ingin cepat-cepat beristirahat. Setelah check-in dan mendapatkan kunci kamar, Ratna langsung bergegas menuju kamar yang ia pesan berada di lantai 2 dan tepatnya itu kamar kedua dari ujung lorong hotel tersebut. Ratna pun bergegas memasuki kamar, langsung menuju kasur dan berbaring sejenak karena lelahnya di perjalanan ya. Tepatnya pukul 10 malam, Ratna memutuskan untuk mandi air hangat karena dia berharap rasa capek yang dia rasakan ini akan hilang. Dan saat Ratna mandi, ia dikagetkan dengan suara penutup kloset nih ya, yang tiba-tiba tertutup sendiri. Ratna heran, kenapa kok bisa nutup sendiri kan? Soalnya di kamar mandi tersebut tidak ada jendela yang besar, hanya ada ventilasi udara aja. Di situ Ratna berpikiran positif, oh mungkin itu angin atau apalah gitu kan. Nah setelah Ratna ini selesai mandi, ia pun langsung berbaring di atas tempat tidur. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba pintu WC menutup sendiri dengan keras. Ratna dan suami pun kaget dan langsung mereka tertuju untuk melihat pintu toilet tersebut, teman-teman. Dan kali ini benar-benar membuat Ratna dan suaminya ketakutan. Padahal kan di toilet tersebut tidak ada jendela gitu kan, tidak ada angin. Tapi kenapa tiba-tiba pintu tersebut menutup sendiri? Kata suami Ratna, tenang, positif aja, mungkin itu angin. Balas Ratna, angin dari mana? Padahal kan di toilet tersebut tidak ada jendela. Mereka pun terheran-heran dan hanya bisa saling memandang. Lalu Ratna mengajak suami untuk pergi ke resto hotel untuk menenangkan diri dan ngobrol di sana. Singkat cerita, setelah mereka mengobrol di resto tersebut, karena waktu sudah larut malam, mereka pun bergegas kembali ke kamar. Nah, sampainya di kamar, suami Ratna yang kecapean langsung terlelap tidur dan Ratna masih memainkan handphonenya karena dia masih teringat oleh kejadian di toilet. Saat memainkan handphone, sayup-sayup terdengar suara 2 orang sedang mengobrol di toilet. Lalu diikuti oleh suara tangisan wanita. Wow. Di situ Ratna benar-benar ketakutan. Langsung membangunkan suaminya, tetapi saking lelapnya dia hanya mengigau, iya, iya, iya. Tidak lama terdengar kembali suara jeritan wanita dari arah dalam toilet tersebut. Sontak Ratna berteriak juga, dan membangunkan paksa suaminya yang saat itu sedang tertidur lelap. Mas, bangun. Itu ada yang teriak di WC. Suaminya pun terbangun dan mereka langsung mengecek atau membuka toilet tersebut. Sontak mereka kaget, penuh ketakutan. Saat buka toilet tersebut terlihatlah sosok kuntilanak yang lehernya berdarah dan di lantai toiletnya itu penuh darah, teman-teman. Wow. Mereka langsung terbirit-birit keluar kamar, pergi menuju lobi hotel. Siapa yang gak kaget ya kalau tiba-tiba ketika kita membuka pintu WC gitu kan, ada kuntilanak. Wow, itu ngeri sekali, teman-teman. Nah, setibanya di
lobi, Ratna menceritakan semua kejadian tersebut kepada karyawan hotel ya. Dari pihak hotel pun menawarkan untuk pindah kamar yang tidak jauh dari lobi hotel. Dan mereka pun mengiyakannya. Di kamar yang baru, alhamdulillah tidak ada kejadian apapun. Tadinya yang mereka akan berangkat subuh kan, melihat sunrise, tetapi ketika kejadian semalam mereka akhirnya telat bangun ya, atau bangun di pagi hari. Dan Ratna pun memutuskan untuk pergi ke lokasi pada saat sore hari atau saat sunset ya. Singkat cerita, pada pagi hari Ratna sarapan di resto hotel tersebut. Dan saat mereka sarapan, tiba-tiba datanglah seorang bapak agak tua gitu ya, mungkin umur 60-65 tahun, yang menghampiri mereka dan dia berkata seperti ini, "Mohon maaf," lalu menceritakan kejadian di kamar hotel yang sebelumnya pernah terjadi di kamar yang mereka huni. Jadi di kamar tersebut pernah terjadi kasus pembunuhan seorang wanita yang menyebabkan korban jiwa, dan memang sampai saat ini pun wisatawan atau pengunjung hotel yang memesan atau menginap di kamar tersebut sering mendapatkan gangguan dari sosok kuntilanak tersebut. Padahal sebelum-sebelumnya kamar tersebut memang tidak dihuni ya, mungkin karena kejadian itu menyebabkan kamar itu angker. Tapi kemarin setelah dibersihkan atau dinetralisir gitulah, kamar tersebut tuh kirain bakal nggak akan ada gangguan lagi, tapi ternyata masih ada gangguan teman-teman. Dan itu pengalaman yang mengerikan sekali ya, karena kita nggak tahu kan, ketika kita pergi ke hotel, menginap di hotel, kita nggak tahu sejarah di hotel tersebut seperti apa ya. Jadi seperti itulah pengalaman mistis dari Ratna dan suaminya ya. Memang sungguh mengerikan. Oke, pokoknya support terus Bro Juan ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.